Ketemu lagi sama kita di Ngobrol bareng artis Karbitan. Nah, kali ini tema yang mau kita bahas pas banget sama judul episode ini, artis Karbitan, karena kita mau membahas lebih dalam tentang alumni ajang pencarian bakat. Yang ya kita senasib sepenanggungan ya, pasti alumni ajang pencarian bakat ini disebut artis Karbitan lah, apa segala macam gitu, artis instan. Oke. Nah, ada hal yang sebenarnya ini kayak jadi mengganggu dan kayak jadi ganjelan gitu loh buat kita gitu ya. Kalau kita fair-fairan aja gitu, dan banyak lah gitu yang komen di artikel, ada di komen-komen apapun pada saat video-video kita kan akhir-akhir ini kan lumayan rame lagi di TikTok ya, muncul lagi di TikTok, muncul lagi di YouTube video-video zaman dulu. Banyak banget yang menyebutkan bahwa Afi ini alumninya gagal semua, nggak ada yang sukses. Nah, itu tuh sukses di dunia entertainment. Sukses di dunia entertainment, sorry ya. Jadi sukses di dunia entertainment. Kalau sukses di jalan Tuhan? Iya, ketimbang berat. Jangan ke situ. Aku jadi ingat dalam mangga pelayanan. Iya, lama banget ya. Nah, jadi gitu. Ini tuh pas baca itu tuh sedih sebenarnya. Setiap baca komen itu tuh sedih, tapi ya fair aja ya, memang itu yang terjadi gitu. Kalau bisa bilang Afi, kenapa Afi alumninya nggak ada yang sesukses ajang lain? Misalnya, kalau gue bisa, iya makanya kenapa itu? Kalau gue bisa menyebutkan nih, alumni ajang lain yang seangkatan aja sama kita pada saat itu, kita seangkatannya sama KDI dan sama Indonesian Idol. KDI ada Nasar yang seterkenal itu bahkan sekarang, ya kan? Indonesian Idol banyak banget, angkatan itu aja. Delon aja itu masih eksis sampai sekarang. Angkatan pertama. Angkatan kedua aja Judika loh. Nah, Afi nggak ada. Kita cuma diwakilin sama Tika Tiwi, dan itu udah zaman berapa tahun yang lalu. Itu juga boleh Widya kali ya, mungkin ya Widya. Oh Widya, tapi kan Widya aja bisa kita bilang one hit wonder loh. Iya. Tapi ada Ade. Masih ingat nggak Ade? Nah, tapi kan kalau kita ngomongin masalah nasional, Mbak, maksudnya gini, kita tingkat Indonesia gitu kan, sebenarnya ya itu tadi, pada saat memang kita dibandingkan sama yang tadi nama-nama yang gue sebut, memang seolah-olah seperti kita tidak ada perwakilan dari Afi, dari Afi yang bisa nih bersaing sama nama-nama Nasar, Judika, Delon gitu-gitu loh. Ada loh. Secara gitu. Nah, itu makanya kalau gue itu tuh backgroundnya. Nah, sekarang pertanyaan gue adalah kenapa menurut kalian, kenapa? Dari Ismail dulu lah, dari Ismail. Coba. Harus dari gua ya. Kita bikin game saja nih, siapa nentuin siapa yang duluan. Soalnya tadi kan dari Diki, sekarang Menarik sih sebenarnya kalau berbicara masalah ini, yang selalu akan terjadi pengkomperan bahwa Afi gagal semua, sementara ini ada ini. Kalau dari sudut pandang gue lebih ke kayak gini ya mungkin ya. Ini yang selalu kita bilang dengan seleksi alam. Siapa yang memang akan bertahan dengan segala usaha mental dan lain-lainnya, pasti memang seleksi ini yang nanti akan memutuskan mana yang memang tetap memilih untuk tetap berada di situ. Ngerti nggak? Maksudnya di this industry. Kadang gini ya, mungkin takaran di kita segala macam sesuatunya dilihat dari yang masih ada di TV, masih yang punya karya dan terus secara nama masih jadi omongan gitu. Makanya harus dibedakan gitu. Kalau kita nih membahasnya tentang entertain, jadi memang yang benar-benar masih ada berkarya. Beda banget kalau kita mau ngomong entertain sama yang masih bekerja sebagai pekerja seni tapi berkarya aja. Jadi tujuannya udah beda, udah bukan kayak harus famous atau jadi omongan. Itu udah beda kan. Nah, tapi itu dia tadi gue bilang, seleksi alam tetap akan terjadi, selalu akan ada. Seberapa jauh orang-orang ini, seberapa jauh anak-anak ini mampu, kayak memang lu masih pengen ada di sini nggak sih? Lu tuh masih tetap kukuh mau ada di sini nggak sih? Kayak gitu loh. Sama nih, kalau dari gue ya, ada sesuatu yang menurut gue hal penting. Kayak gini sih, kalau gue ngeliat ini ya,
lu tuh harus ada kayak di track ya, lu kayak harus ada di track yang memang bukannya sampai gue bilang kita nggak kompeten gimana gitu maksudnya, tapi kita harus ada di track yang memang kita kayak kalau boleh gue bilang kayak beli pergaulan gitu kan ya, kayak koneksi, iya, koneksi. lu kayak harus ada di track yang oh lu main sama si ini gitu, lu kenalan sama si ini segala macam gitu kan ya. Jadi lu kayak ada di links yang menurut gue tuh yang ya emang itu industri banget gitu, maksudnya yang emang yang entertainmentnya banget gitu loh. Kalau dari gue sih kayak gitu sih kalau gue ngeliat. Jadi itu juga kayak jadi pengaruh penting tuh. Begitu masuk gini ya oke gitu, oke gue masih ini nyanyi segala macam, tapi ya udah lo nyanyi gitu, tapi kan lo kayak nggak gimana nih gitu kayak gitu. Iya. Kalau gue menarik dari sudut itu, kayak lo ada di track yang benar dan lo kayak beli pergaulan, lo main sama si geng-geng ini, lo nongkrong sama si ini, yang akhirnya nanti lo tuh kayak ada di lingkungan itu secara nggak langsung nanti Ya nggak maksud secara nggak langsung lo ngomong bahwa kita ini tuh emang nggak di lingkungan yang seperti itu, sehingga nggak bisa kayak. Iya maksud gue gitu, ngerti kan maksud gue? Iya, Ada iya. Tapi iya gitu. Tapi sih gini, selain oke memang kalau gue pun tahu gitu ya, koneksi itu juga mengambil peran yang sangat penting dalam karir gitu ya, dalam pekerjaan. Kalau apalagi kita ngomongin masalah entertainment. Tapi kalau dari sisi kualitas sendiri, karena gini, kenapa gue menyebut secara kualitas? Karena gue sebenarnya pun zaman dulu bertahun-tahun gue sudah mencoba untuk menembus lagi dunia entertainment. Mau itu misalnya gue ada di jalur yang tepat, koneksi segala macam, tapi gue merasa memang gue sadar diri bahwa memang untuk urusan kualitas pada saat gue compare gitu sama alumni ajang sebelah gitu ya, gue sadar diri bahwa memang secara kualitas tuh kita juga, gue ya, maksudnya gue menyebut diri gue gitu, gue jauh gitu kalau gue harus compare sama yang lain-lain gitu loh. Sebenarnya kualitas itu juga sebenarnya enggak juga sih ya, maksudnya kalau aku lihat ya, karena banyak orang yang gagal ikut audisi idol atau AFI atau lain bagian, malah justru dia jadi malah sekarang malah terus-terusan dan nggak, sebenarnya bukan acuan itu aja sih, faktor luck mungkin juga ya menurut iya, aku. luck gede banget sih, luck gede Luck banget. juga nah, kalau faktor luck apa mungkin gara-gara kita udah pernah mendapatkan keberuntungan seterkenal itu. Jadi kita udah bisa terkenal lagi. Big luck kayak itu. Jadi kayak gitu udah bisa terkenal lagi gitu loh, gimana ya? atau mungkin kita gini loh, maksudnya kita Jadi dalam kita run iya. Nih masih kata cuti artis. Nggak, maksudnya gini, jadi kita itu kayak dalam lingkup yang sudah dikekang gitu, ngerti gak sih? Dikekang, jadi udah nggak bisa kemana-mana gitu. Jadi ibaratnya kalau ngomong dijirat sebenarnya. Kata ini Rono gak iso, kata ini gak iso kan? Ada subtitle, waduh, PR nanti harus ada subtitle nih kita nih. Gak usah yang bisa. Yang umum ya, yang umum maksudnya mau kesana nggak bisa, kesini nggak bisa. Itu aja gampang. Ya gampang kan? Maksudnya biar ya sebagai teman-teman semua yang mungkin melihat kita tuh sebagai sosok yang kenapa nggak bisa, ada sebenarnya, cuman memang kita nggak seintens itu di TV terus untuk sekarang ya, mungkin ya, tapi masih ada bergerak di bidang itu gitu. Maksud gue kalau yang tadi yang dikekang itu, jadi kalau dari awal sih kita kan merasa kita kan emang dibikin seperti kita tuh eksklusif, artis eksklusif. Very eksklusif. Nah, ini benar, ini bagus nih. Kita sekarang jadi ini ya, agak menyerempet urusan manajemen, which is itu penting banget sebenarnya buat artis. Kalau dari sisi ya. Karena kan gue tuh emang nggak berpikir. Jadi gini, begitu gue bener-bener udah nggak karena mungkin kalau lihat up close and personal saya, ya, tonton. Ya, jadi balik. Oh, jadi promosi masing-masing Kalian scroll down. Nonton juga bagian saya. Jadi udah tahu kan kalau misalnya gue tuh bener-bener abis itu kan emang nyelesain kuliah menarik diri kan. Jadi memang udah bener-bener untuk gue sendiri, my interest udah berbeda gitu kan saat itu. Tapi kalau yang gue lihat memang waktu gue terjun di dunia entertainment, which is yang membuat gue jadi cuti artis gara-gara terkenal itu ya, cutinya lama ya. Jadi itu waktu gue terjun di dunia entertainment itu tuh memang kita tuh dari, kalau gue lihat semua kita walaupun udah banyak yang ada basic dari dia tuh penyanyi festival dan lain sebagainya, tapi waktu itu tuh kita bener-bener nol banget soal manajemen diri, say.
Jadi nol banget. Jadi kita tuh dikeluarkan langsung dikekep kayak lu bilang gitu. Langsung artis eksklusifnya salah satu stasiun TV. Itu udah tahu deh semuanya gitu sih. Iya pokoknya udah tahu ya, jadi itu tuh dan kita benar-benar nggak boleh kemana-mana. That's why itu yang satu bikin kita tuh agak menghambat sih. Iya, we have no connections. Iya. Apalagi kalau komparasinya sama artis zaman sekarang, zaman sekarang lu nggak usah pakai udah berbeda. manajemen sendiri aja lu tampilin sesuatu langsung naik, endorsement lu naik, lu terkenal lebih gampang. Nah kita waktu itu kan jualan kita cuma di stasiun TV. Which is kalau misalnya emang jualan lu cuma di satu stasiun TV, ya otomatis lu nggak bisa jual lebih jauh lagi dong. Jadi itu yang bikin menurut gua salah satu penghambat kita dari awal. Itu awalnya dulu. Nah begitu ke depannya, memang akhirnya terjadi ya seleksi alam itu. Maksud gua tuh, lu mau berkembang nggak? Iya kan? Lu mau berkembang nggak? Lu kudu naikin lu punya potensi apapun itu gitu. Entah lu ikutan les lagi kek, lu ikutan course lagi kalau gue mungkin kalau lu kan masih di dunia entertain, kalau gue kan bener-bener jadi gue sih udah gue bener-bener gue nggak belajar lagi. That's why gue nyadar kalau gue nggak bisa jadi wakil Afi untuk jadi judika. Mungkin kalau di sisi gitu. Maksud gue gini loh, apa ya, setuju dengan Mami punya statement tadi apa yang ketok palu jadi kita ya. Udah kelar dong. Masih panjang durasi. Lanjut. Masih roll. Maksud gue sama, maksudnya yang tadi tuh yang belakang tadi apa? Aku jadi lupa. Ulang. Rewin. Tadi ngomong enggak? Ngomong tadi? Bukan deh. Gue udah lupa. Lu coba ingat dulu. Eksklusif. Terus eksklusif. Terus akhirnya yang ini apa namanya belajar sendiri, skill. Mengasah bakat kita masing-masing. Tadi terus akhirnya mengasah bakat kita, terus akhirnya kita sudah berusaha untuk ini. Bukan kita itu males atau bukan kita itu yang seolah-olah nggak mau maju, tetapi kita memang benar-benar kepingin ini ya, pingin ini. Cuman kadang-kadang orang ngelihat kita tuh sebelah mata gitu loh. Maksudnya ini ini. Ngomong-ngomong kita mengasah skill, kita bertiga dulu pernah ikut Bina Vokalia lagi dan kita bikin grup loh. Iya, grup kan, Click On. On. Setelah Afi selesai itu gue, Mami Ica sama Mbak V pernah les vokal lagi. Supirnya siapa? Supir. Dan prestasi kita waktu itu jazz. Tuh, jadi kita juga pernah kalau misalnya dibilang tadi kita ngasah skill ya kita usaha. Iya, kita berusaha. Bukan kita males nyami ya. Enggak. Ada ya kan. Gini sahabat, percaya deh. Dari kita semua tuh bener deh. Kita tuh ngelakuin sahabat bener-bener kayak apa ya, maksudnya trik-trik apa yang harus dilakukan untuk ada di Dindas itu kita lewatin semuanya. Setelah Afi selesai ya casting apa segala macam, kayak ketemu komposer segala macam itu kita ngelakuin gitu. Tapi memang penunjangnya tuh banyak gitu. Penunjangnya banyak. Betul. Tim juga butuh banget sahabat. Maksudnya how to untuk apa namanya bikin branding lo segala macam. Itu tuh luar biasa. Jadi makanya tuh banyak gitu. Tapi kalau gue boleh berpesan maksudnya gini, sudahilah pengkomperan itu. Nah, gitu. Sekarang gini, masalah compare nih ya, gue mau ngomong nih masalah compare. Sebenarnya sekarang ini, untuk sekarang ini, gue harus jujur. Kenapa? Banyak orang yang nggak bisa nyanyi kok sekarang ini, tapi kenapa kok selalu arahnya ke kita, gitu. Ngerti nggak sih? Banyak orang yang viral, tiba-tiba viral nggak bisa nyanyi, mungkin mirip siapa itu bisa viral. Kenapa kita jadi yang di-compare-comparein ini sama idol ini? Ya kan, aku harus ngomong jujur, karena memang aku nggak terima gitu kalau kita karena akhir-akhir ini tuh banyak sekali konten-konten gitu viral dengan yang mohon maaf ya, baik yang negatif maupun positif ya. Banyak yang mencari sensasi dan akhirnya naik apa segala macam. Tapi kenapa kita selalu di-comparein dengan suatu kompetisi yang dimana memang jauh berbeda dengan kita dulu gitu loh, ya kan? Betul. Nah, jadi itu ya kalau gue bisa merangkum lagi gitu ya, kayak ini juga kita bahas, kita bisa sebut lah di angkatan kita, bukan di angkatan ya, di waktu itu yang di tahun kita, yang tadi juga udah disebut sama teman-teman gitu. Jadi pertama memang dulu itu kalau teman-teman nggak tahu gitu ya, kita memang manajemen itu waktu itu seketat itu, kita dibikin se-eksklusif itu. Nah ini kalau gue inget dan gue bisa bahas bareng-bareng gitu ya, pada saat itu aja di tahun itu sebenarnya sudah ada yang mewakili dari kita yang kayak
dibilang wah ini the next diva, Tia, kita bisa sebut ya Tia. Nah ini tuh kita gini, sama Tia sebagus apa sih kualitasnya dia? Wow, di zaman itu dengan suara menggelegar, wah gila loh Tia itu ya. Yes, tapi nasib kita semua itu sama. Jadi gini, kita dieksklusifin segitunya. Pada saat akhirnya popularitas kita semuanya udah turun, kontrak itu selesai dan kita harus terjun ke dunia industri yang sesungguhnya dengan tanpa modal sama sekali. Nama kita udah nggak ada. Jadi kenapa gue sebut Tia? Tia itu gitu. Sayangnya album solonya dia keluar pada saat sudah nggak ada, popularitinya udah nggak ada. Padahal kualitasnya Tia sebagus itu. Dan iya kan? Afi pun cuma sampai iya. dan sampai sekarang lagi kan. Gitu Jadi loh. maksudnya dibandingin kan Afi aja sekarang Belasan kan 2000 berapa? Iya, betul. Jadi itu loh waktu itu. Jadi kita itu berat. Waktu itu tuh kita berat berjuangnya itu kita jadi lebih berat karena itu. Jadi kita diterjunkan ke industri dalam kondisi yang udah nggak ada popularitasnya, orang udah beda berlalu, ya. masanya udah berlalu gitu. Nah itu dia makanya tadi kenapa menarik gue bilang banyak faktor. Dan ini nih yang paling harus ditekankan banget, pasar industri itu nggak pernah bisa ditebak. Yes. Apa yang akan disukain, gimana yang lagi disukai itu nggak bisa ditebak. Dan si tren ini pun akan bergeser gitu. Nggak butuh setahun, dalam beberapa waktu bisa bergeser cepat banget, berubah-ubahnya cepat banget. Jadi tuh makanya gue bilang gitu, maksudnya kalau harus terjadi pengkomperan lagi sayang. Gimana sebenarnya tujuannya jadi satu aja. Visi misinya jadi satu, gimana caranya intinya kita bisa majuin musik Indonesia. Sama kalau boleh tambahin sedikit ya, maksudnya nih untuk juga yang sekarang banyak banget luar biasa. Ya terserah kalau kalian hanya mandang mau yang penting gue viral gitu, yang penting gue FYP gitu ya, maksud gue bolehlah bertanggung jawab sedikit pada saat lo melabelkan diri lo sebagai penyanyi, setidaknya nyanyi yang benar lah, jangan ngaco-ngaco banget, bisa nyanyi lah gitu, maksudnya jangan edit-edit banget. Siapa sih? Maksudnya siapa sih? Pada saat lo melabelkan diri lo sebagai aktor ya pasti bertanggung jawab akan acting lo gitu, kan maksudnya bertanggung jawablah atas apa yang jadi keputusan lo gitu, apa yang jadi pilihan lo gitu, bertanggung jawablah, itulah kesimpel itu. Kita dengerin dia ngomong, kita bingung siapa. Oke, ya udah kita tutup saja lah. Soalnya ntar pesan-pesannya tambah aneh. Iya. Ntar dia semakin nyebutin inisial. Jadi berantem nih kita sama yang sebelah ntar. Ya kan, aku sama nanti gue. Oh iya ini loh. Ini membawa alma mater gua. Gimana orang yang kalau melihat YouTube-nya Mbak ini ya dia tuh pasangannya namanya Mbak Abdul, Baiklah. Ya sudah, kalau gitu kita tutup saja guys. Sampai berjumpa di pembahasan ngobrak selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu like, comment, dan subscribe 12 Sahabat Official, dan di share ke teman-teman yang banyak, nyalain juga loncengnya. Untuk kali ini kita pamit dari Ngobrol.